这一子心乱。今日听闻洛神族极玄，连沈苍生都未能练成。整天修炼太无聊了吗？想突破后才出关的吗？ Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan Kaisar Api Shoyan yang sedang bermain catur bersama dengan Guru Yalao yang sambil mereka membicarakan mengenai masalah dari klan Luosan yang tampaknya Shoyan ingin membantu klan Luosan. 这一子心乱。今日听闻洛神族 Dan juga Guru Yalao mengetahui permasalahan di dunia luar, yaitu 5 klan kuno ataupun perselisihan dari klan kuat lainnya, yang terutama pertempuran dari klan Luoshan dan juga klan kuno Dewa Jatuh yang telah berlangsung 10.000 tahun. Dan pada akhirnya hasil dari pertempuran itu adalah klan Luo telah dikalahkan oleh klan Dewa Jatuh, dan di sana tampaknya Shoyan ingin memberikan bantuan kepada klan Luoshan karena dulunya Dewi Luo telah membantu dirinya. Dan di sini Shoyan ingin meminta saran kepada gurunya apakah gurunya dapat membimbing dirinya, dan di sana Guru Yalao hanya memberikan jawaban bahwasanya Shoyan tidak membutuhkannya, yang artinya Shoyan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Dan setelahnya pun mereka menyelesaikan permainan catur mereka. Setelahnya pun kita berpindah ke tempat Muchen dan juga para murid akademi, yang di sana tanpa adanya Muchen dan juga Loli serta adanya rombongan lainnya yang mereka berkumpul untuk membicarakan mengenai kompetisi pemburu. 难度还是历史之最呢。 Yang singkat cerita, Dekan Tecang muncul untuk memberitahu mengenai kompetisi pemburu ini. Kompetisi akademi spiritual sebelumnya berada di peringkat terakhir dari 5 akademi spiritual lainnya. Dan untuk sekarang apakah mereka bisa merubah posisi tersebut itu tergantung dengan para murid-murid. Dan di sana para murid percaya diri karena mereka memiliki para jenius yang termasuk dengan Secangse. Dan di sana mereka semua bersemangat untuk mengikuti kompetisi ini, yang walaupun akademi Becang sering menghadapi situasi masalah, tetapi mereka akan tetap menjaga kemuliaan dari Akademi Becang. Dan juga Dekan Taichan memberitahu kepada mereka semua bahwasanya pelindung santo mereka yang bernama Penetua Beiming Longkun juga akan ikut membantu para murid. Mendengar hal itu membuat Loli dan juga Muchen mereka berdua tertarik dengan kesempatan ini. Dan sedangkan untuk Secangse, ia tertarik untuk mengumpulkan banyak poin spiritual agar ia bisa melakukan tantangan kepada 3 jenderal penegak hukum. Dan setelahnya pun Penetua Taicang memberikan pengumuman bahwasanya kompetisi pemburuan telah dimulai, yang lalu pun para murid dipindahkan ke tempat dari dunia aura. Yang di dalam dunia aura tersebut kompetisinya mereka disuruh untuk mengumpulkan kristal spiritual, yang dimana kristal tersebut berasal dari para makhluk roh, yang tidak hanya para makhluk roh biasa tetapi juga adanya para raja makhluk roh yang menyimpan banyak kristal spiritual. Dan para murid disuruh untuk mengumpulkan kristal spiritual sebanyak mungkin, dan bagi mereka yang bisa untuk mengumpulkan sampai 3 besar, maka mereka akan lanjut ke babak selanjutnya, yaitu menantang 3 jenderal penegak hukum. Dan jika mereka gagal, maka mereka tidak akan mendapatkan pencerahan spiritual dari Santo Beiming. Dan sedangkan di tempatnya Muchen, ia sekarang mencoba untuk mencari keberadaan dari Loli karena sekarang mereka yang telah terpisah setelah memasuki dunia aura. Dan untuk Loli sendiri yang menjelajahi dunia aura, ia mendengar adanya suara teriakan dari anggota Luoshan-nya, yang ternyata ia sekarang sedang ditawan oleh anggota Demon Gate, yaitu Ye Hao dan juga Yang Hong. Yang di sana mereka menawan perempuan tersebut untuk mengetahui keberadaan dari Muchen. Untungnya di saat itu Loli dengan segera datang menolong, yang di sana pun Loli langsung berhadapan dengan para anggota Demon Gate yang memiliki jumlah yang banyak.
yang pertarungan mereka berlangsung sangat sengit sampai pada akhirnya Heiyou menggunakan senjata beracunnya yang dapat mengenai tubuhnya Loli. Dari sana pun Heiyou mengancam kepada Loli untuk menyerah saja sampai Muchen tiba, tetapi Loli dengan segera kabur dari sana bersama dengan anggota Luosennya. Setelah Loli pergi ke tempat yang aman, singkat cerita Loli pun bertemu dengan Muchen, dan di sana Muchen yang melihat mereka berdua telah mengetahui kalau mereka telah mendapatkan serangan dari Heiyou. Jadinya pun Muchen berniat untuk pergi balas dendam, tetapi Loli menenangkan kepada Muchen untuk tidak impulsif dan lebih baik mereka tetap berfokus pada kompetisi ini karena adanya kesempatannya besar yaitu mendapatkan pencerahan sebelumnya, dan Loli mengetahui kalau Muchen membutuhkan hal tersebut. Tetapi Muchen di sana menenangkan kepada Loli bahwasanya ia bisa menghadapi ini, dan juga Muchen membantu untuk mengeluarkan racun yang berada di tubuhnya Loli. Sedangkan di tempatnya Yehou yang masih mencari keberadaan dari Loli, ia merasa kesal kepada para bawahannya karena tidak becus mencari perempuan yang sedang terluka. Yang tak lama kemudian muncul di tempat mereka sambil menuntut kepada mereka untuk menyerahkan obat penawar racun untuk menyembuhkan tubuhnya Loli. Muchen dalam pertarungan menghadapi para bawahan dari Heiyou. Yang setelah Muchen bisa mengalahkan para bawahnya Heiyou, Muchen pun menghadapi pertarungan duel melawan Heiyou. Yang dalam pertarungan duel tersebut juga Heiyou mengakui kalau ia memiliki kerjasama dengan Akademi Roh Kudus, yang karena akademi tersebut lebih baik dari Akademi Bechang yang dianggap oleh Heiyou Akademi Bechang sudah berada di peringkat yang terakhir. Dan di sini tampaknya Heiyou ingin menghabisi Muchen karena kerjasamanya dengan Akademi Roh Kudus, yang sampai pada akhirnya dalam pertarungan tersebut Muchen berada di situasi yang terpojok, dan di saat itu tiba-tiba saja Muchen membangkitkan tubuh dewa petirnya. Yang hal itu membuat Heiyou kaget karena secangse saja gagal untuk menguasai tubuh dewa petir. Dan setelah Muchen membangkitkan tubuh dewa petirnya, Muchen pun langsung membalas serangan kepada Heiyou secara bertubi-tubi. Ya, sampai pada akhirnya mereka beradu serangan andalan mereka masing-masing yang dalam peraduan tersebut dimenangkan oleh Muchen. Kita kembali lagi ke tempatnya Xiaoyan, yang di sana kita dipertemukan dengan Xiao cuy. Ya, Xiao sekarang sudah tampak dewasa dan ia datang menemui Xiaoyan dengan menyebut Xiaoyan dengan sebutan ayah. Tetapi Xiaoyan tidak senang dengan Xiao yang keluar karena seharusnya Xiao sekarang masih dalam proses pengasingannya untuk pelatihannya karena selanjutnya. Tetapi Xiao mengakui kalau ia sudah bosan pada pelatihan dan ingin keluar. Dan di sana juga Xiao ingin mendapatkan hadiah dari Guru Yellow berupa pil Tian, tetapi Guru Yellow tampaknya memiliki rasa berat hati untuk bertemu dengan Xiao yang selalu meminta sesuatu darinya. Jadinya pun Guru Yellow pergi dari sana meninggalkan mereka. Dan di sana pun Xiaoyan ingin memberikan misi kepada Xiao yang hal itu membuat Xiao merasa senang karena akhirnya ia bisa keluar menggunakan kemampuannya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya suara dari ibunya Xiao alias Celin yang memarahi Xiao karena Xiao yang kabur dalam pelatihannya. Yang singkat cerita karena dimarahin oleh ibunya membuat Xiao pun dengan kecewa harus kembali lagi pada pelatihannya. Singkat cerita kita kembali ke tempat kompetisi, yang di sana para murid telah mengetahui bahwasanya Heiyou telah tewas pada kompetisi ini, yang membuat mereka pun kaget karena mereka berharap bahwasanya Heiyou merupakan kandidat yang cocok untuk berjuang pada kompetisi utama melawan 3 jenderal penegak hukum. Dan di tempat dari para penatua Akademi Bechang juga, mereka juga telah mendengar kabar bahwasanya Heiyou telah tewas dan juga memiliki sangkut paut dengan kerjasama dengan Akademi Roh Kudus ataupun Akademi Spiritual Suci, yang kita sebut saja sebagai Akademi Spiritual
spiritual suci. Tetapi sayangnya mereka sekarang tidak bisa untuk menggali informasi dari Heyo karena Heyo yang telah tewas. Tetapi di sini juga mereka penasaran bagaimana mereka akan bisa memilih para murid unggulan dari akademi becang mereka karena Heyo yang telah tewas dan juga Susuan yang tidak bisa. Tetapi mereka masih memiliki harapan kecil kepada Muchen yang walaupun masih berada di peringkat bawah dari kompetisi ini, tetapi mereka berharap Muchen akan bisa menunjukkan kemampuannya. Kita berpindah ke tempatnya Muchen dan juga Loli yang di sini mereka sedikit membicarakan mengenai pengkhianatan Heyo kepada akademi becang mereka karena memiliki kerjasama dengan akademi spiritual suci yang sekaligus ada hubungannya kepada Jisuan, yaitu musuhnya Muchen juga. Tetapi Muchen bertekad untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini agar bisa berakhir. Tetapi di sini mereka juga harus cepat-cepat untuk memikirkan cara agar Muchen bisa berada di peringkat 3 besar pada peringkat kristal spiritual ini, dan Muchen memiliki ide yaitu dengan mereka yang menantang makhluk Raja Roh. 可时间已经不多了。 Dan sedangkan di tempat dari makhluk Raja Roh sudah adanya 2 orang yang bertarung melawan makhluk Raja Roh tersebut yang bernama Chingsang dan juga Yufeng, yang di sana mereka berdua sudah kewalahan dalam pertarungan tersebut. Yang tak lama kemudian Muchen dan juga Loli datang menyelamatkan mereka berdua dengan membawa mereka berdua pergi menjauh dari Raja Roh. Di sana Chingsang mengakui bahwasannya Raja Roh merupakan lawannya sulit dan menyarankan kepada Muchen serta Loli untuk tidak mengetes melawan Raja Roh tersebut. Tetapi Muchen menenangkan kepada Chisan bahwasanya dirinya bersama dengan Loli mengetahui apa yang mereka lakukan, dan setelahnya pun Muchen dan juga Loli mereka pergi menghadapi Raja Roh tersebut. Di sana mereka mengetahui kalau Raja Roh ini berada di tahapan akhir dari penyelesaian ranah Heavenly yang kekuatannya berada di atas dari Heyo. Tetapi Muchen ia tetap percaya diri untuk menghadapi makhluk Raja Roh tersebut, dan setelahnya pun mereka berdua menghadapi makhluk Raja Roh itu. Yang dalam pertarungan awal Muchen dan juga Loli merasa dibuat kesulitan oleh makhluk Raja Roh itu yang sangat kuat dan juga seperti tidak memiliki celah untuk dikalahkan karena kulitnya yang sangat keras. Tetapi di tengah pertarungan itu Muchen justru dibuat tertarik oleh makhluk Raja Roh tersebut karena dalam pertarungan itu makhluk Raja Roh itu seperti melindungi sebuah gua yang berada di belakangnya. Hal itu membuat Muchen dan juga Loli penasaran dari gua tersebut, dan mereka berdua pun mencoba untuk memasuki gua itu, yang sampai pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam gua. Yang di dalam gua tersebut ternyata banyak kristal spiritual. Dengan jumlah sebanyak itu, Loli yakin kalau Muchen akan bisa untuk berada di peringkat 3 besar. Tetapi tak lama kemudian makhluk Raja Roh muncul di dalam gua mengejar mereka berdua. Muchen membagi tugas dengan Loli, yang dimana Loli disuruh untuk mengumpulkan kristal spiritual, sedangkan Muchen yang menghadapi Raja Roh tersebut. Yang singkat cerita Muchen bisa untuk menjatuhkan Raja Roh itu, tetapi sayangnya Raja Roh tersebut ia dapat memulihkan kondisi tubuhnya karena menyerap kristal spiritual di sana, dan setelahnya ia kembali menyerang Muchen dan juga Loli. Yang setelahnya pun kembali berlanjut pertarungan Muchen bersama dengan Loli menghadapi makhluk Raja Roh tersebut. Yang dalam pertarungan itu juga kelompoknya Senchangseng melihat pertarungan tersebut. Yang singkat cerita dalam pertarungan itu Muchen bersama dengan Loli mereka menggabungkan teknik mereka, yaitu dengan Muchen menggunakan teknik dengan formasi Rune Lotus Demon tingkatan kelima. Yang digabungkan dengan teknik berpedangnya Loli yang mereka pada akhirnya bisa mengalahkan Raja Roh. Yang hal itu membuat Senchangseng takjub dengan kemampuan dari Muchen, dan ia pun memiliki harapan bahwasanya Muchen bisa untuk membantu mereka untuk menghadapi kompetisi final menghadapi 3 jenderal, dan juga di luar diperlihatkan 3 jenderal yang tampak bersemangat untuk menghadapi para murid yang berada di peringkat 3 besar. Dan setelah pertempuran itu juga kabar berita mengenai Muchen yang telah mencapai peringkat 3 besar
besar telah terdengar oleh seluruh akademi yang termasuk dengan Susuan. Singkat cerita, Mu Chen bersama dengan kelompok secangse mereka mulai membicarakan mengenai kompetisi final menghadapi 3 jenderal yang pada jenderal pertama bernama Gu Tianyan yang berada di ranah tahapan awal dari ranah penyelesaian State Heavily, dan setelahnya adanya Zhou Qingsan, dan yang terakhir sekaligus yang terkuat adalah Lin Zeng yang berada di tahapan pertengahan dari ranah penyelesaian State Heavily. Tetapi secangse yakin jika mereka bertiga menyatukan kekuatan mereka, maka mereka akan bisa untuk menghadapi 3 jenderal tersebut untuk bisa mendapatkan pencerahan dan bisa lanjut pada kompetisi akademi spiritual, yang sekaligus juga Mu Chen memberitahu kepada mereka bahwasanya ia memiliki dendam kepada Jisuan, dan Mu Chen pun bertekad untuk bisa menyelesaikan dendam tersebut pada kompetisi akademi spiritual. Su Changsheng dan juga Li Xuantong yang mendengar hal tersebut merasa senang karena Mu Chen memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tujuan yang jelas yang menandakan keseriusannya Mu Chen. Singkat cerita, Mu Chen pun melakukan pelatihan, dan setelah Mu Chen menyelesaikan pelatihannya, Mu Chen ditemui oleh Loli yang Loli ingin mengajak Mu Chen untuk berjalan-jalan ke pasar. Singkat cerita, pada jalan-jalan tersebut Loli merasakan adanya sebuah batu yang merespon pedang luonya, dan di sana pun Mu Chen membeli batu tersebut yang awalnya harganya 2 juta tetapi bisa ditawar sampai 200.000 karena si pedagang itu yang menggunakan tati kotor untuk menaikkan harga, yang dengan harga 200.000 itu Mu Chen bisa membelinya, dan di sana Mu Chen menyerahkannya kepada Loli, dan Loli memberitahu bahwasannya batu itu disebut sebagai batu tempering divine yang bisa digunakan untuk membuka salah satu dari 3 segel pada pedang luonya. Tetapi jika pedang luonya dapat terlepas segelnya, maka itu sebuah pertanda bagi Loli untuk segera kembali ke klan luosannya, dan di sana Mu Chen menenangkan kepada Loli bahwasanya ia akan selalu berada di sisi Loli untuk membantu menyelesaikan masalahnya Loli. Hal itu pun membuat Loli merasa senang karena orang tercintanya mau untuk menemani dirinya. Setelahnya pun Loli menggunakan batu tempering divine tersebut untuk membuka segel pertama pada pedang luonya, yang hal itu berhasil. 我真的 就有这么强大的气场。 Yang di sana juga Mu Chen merasakan dari peningkatan kekuatan dari pedangnya Luoli, dan setelahnya ada sedikit adegan romantis yang gak akan Mimin kasih lihat karena bisa menimbulkan dolar kuning dan juga gak menjadi contoh yang baik untuk dilihat secara umum. Singkat cerita, kompetisi final telah berlangsung, yaitu pertarungan 3 jenderal dengan adanya Mu Chen bersama dengan Se Changsheng dan juga Lu Xuantong, yang dari 3 jenderal tersebut Lin Zeng menyinggung Se Changsheng bahwasanya mereka sudah lama tidak bertemu, dan di sini Lin Zeng penasaran dengan kekuatan dari Se Changsheng. Dan sedangkan untuk pertarungan pertama, Lu Xuantong maju untuk menghadapi jenderal pertama yaitu Zhou Qingsan, yang dalam pertarungan tersebut juga Zhou Qingsan memberikan kemudahan kepada Lu Xuantong untuk mengalahkannya, yang dimana Zhou Qingsan hanya perlu untuk bisa memberikan 1 serangan kepada dirinya dari 10 kesempatan, yang jika Lu Xuantong berhasil maka Lu Xuantong akan dianggap menang. Lu Xuantong merasa tertantang atas kesombongan dari Zhou Qingsan karena ia begitu sombong untuk memberikan 1 syarat pada 10 kesempatan, dan setelahnya pun Lu Xuantong mulai maju untuk menghadapi Zhou Qingsan yang pada pertarungan tersebut telah mengarahkan 3 serangannya, tetapi semua serangan itu tidak berhasil untuk mengenai Zhou Qingsan, yang membuat Lu Xuantong sekarang hanya memiliki 7 kesempatan saja, dan setelahnya Zhou Qingsan mulai bertarung dengan serius dengan ia menggunakan teknik ilusinya, yang dengan teknik ilusi ini membuat Lu Xuantong semakin sulit untuk bisa memberikan serangannya kepada Zhou Qingsan. 的打法正是如此，不见换境，是嗅觉和味觉。 见证一下你的不败。 Tetapi singkat cerita, setelah Lu Xuantong bisa membaca semua ilusi dari Zhou Qingsan, Lu Xuantong bisa memberikan pergerakan untuk melawan balik Zhou Qingsan, yang pada akhirnya Zhou Qingsan berada di kuncian pedang dari Lu Xuantong, yang membuat Lu Xuantong pada akhirnya bisa menghunuskan pedangnya ke arah dari Zhou Qingsan, dan di sana pun Zhou Qingsan mengakui kekalahannya. Dan setelahnya pertarungan selanjutnya, Lin Zeng menghadapi Se Changsheng, yang mereka berdua kembali untuk mengingat pertarungan yang telah mereka lakukan waktu Lin Zeng masih menjadi senior dari Se Changsheng, dan sekarang mereka akan mulai bertarung kembali untuk mengetes kekuatan masing-masing. Singkat cerita, pertarungan mereka dimulai, yang dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungannya sengit di antara mereka berdua.
Tetapi dalam pertarungan tersebut, Sechangseng tidak hanya menggunakan kekuatannya saja dalam pertarungan itu, tetapi Sechangseng juga menggunakan strategi pertarungannya matang, yang dimana Sechangseng sengaja untuk melepaskan tombaknya, dan setelahnya Sechangseng melakukan pertarungan jarak dekat menghadapi Lin Zeng. 你的拳法又精进了。 Yang dalam pertarungan itu, Lin Zeng hanya berfokus pada pergerakan tangan dari Sechangseng, tetapi tanpa menyadari bahwasanya tombak dari Sechangseng telah mengancam Lin Zeng pada titik butanya Lin Zeng. 好啊，沈苍生。 Yang membuat Lin Zeng tidak menyadarinya, dan di sana pun Lin Zeng telah terhunuskan oleh tombaknya Sechangseng, yang membuat Lin Zeng pun mengakui kekalahannya, dan Lin Zeng juga mengakui bahwasannya Sechangseng merupakan anggota terkuat dari Akademi Beichang mereka. Dan setelahnya pun pertarungan terakhir, yaitu Mo Chen yang berhadapan melawan Gu Tianyan. 进来，交给我吧。 Tetapi sebelum pertarungan mereka dimulai, cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok di hari Jumat pagi. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 心乱。今日听闻洛神族